Wendy, menurutku kamu baru memberiku sesuatu untuk dikatakan. Dia tak muncul, aku ke rumahnya, surat dan koran masih di teras menurut tetangganya. Tidak pulang tadi malam, sangat tidak biasa baginya. Pada tanggal 18 Juni 2019, seorang pria bernama Dave menelepon 911 untuk melaporkan temannya hilang. Dave khawatir saat temannya, Mary Kay Wolfarth, 68, atau Katie, tidak datang menemuinya sore itu seperti biasa. Dave bilang tetangga Mary menyatakan dia tidak pulang malam sebelumnya. Dave sudah 2 kali menelepon polisi karena temannya tidak muncul selama beberapa hari terakhir. Saat polisi tiba di rumah Wolfarth, Dave mengatakan terakhir kali ia tahu Katie pergi ke unit penyimpanan di East Talmadge Avenue. Bisnis ini milik Leslie Floor Sending, perusahaan di Akron, Ohio. Kapan terakhir kali Anda berbicara dengannya? Kemarin jam 1 saya melihatnya. Ya Pak, apakah dia bilang akan pergi ke suatu tempat? Tidak, tempat terakhir yang dia kunjungi adalah unit penyimpanan. Sayangnya, salah satu petugas yang menanggapi 911 Dave tampaknya tidak terburu-buru untuk mencari Wolfarth. Dia memberitahu Dave bahwa dia bahkan tidak bisa membuat laporan orang hilang. Dengar, kami bisa. Maksud saya, dia bisa saja pergi, seperti yang kamu bilang. Dia mungkin saja berada di suatu tempat di Pennsylvania. Bukan aku sudah bicara dengannya. Oke, apakah dia sedang minum obat yang kamu khawatirkan? Siapa nama belakangnya? Wolfarth. Bagaimana cara mengejarnya? Oh hell. Aku tahu ini terlihat tidak biasa. Aku tahu ini tidak biasa. Tapi kita tidak bisa. Kita bisa menunggu dan melihat. Mungkin dia memang tak ingin bicara denganmu. Aku tahu kamu bilang begitu, tapi aku bilang padamu, kali ini bukan itu masalahnya. Maksudku, dia benar-benar diam. Oke? Jadi, bukan aku, kami sahabat terbaik. Aku tidak bilang kamu bukan sahabatnya, tapi aku tidak bisa melaporkannya sebagai orang hilang, karena dia sudah dewasa dan bebas pergi sesuka hati. Kamu sama sekali tidak bisa melakukannya. Oh tidak, dia tidak punya penyakit mental, dia tidak sedang minum obat, atau ini bukan hal yang berisiko, dia sudah dewasa. Itu seperti, jika aku pergi dan tidak bicara dengan siapapun, kan? Itu pilihanku untuk pergi. Meski Katie memilih pergi ke unit penyimpanan pada 17 Juni, jelas dia tidak memilih nasib yang menimpanya di sana. Meskipun interaksinya dengan polisi Kabupaten Summit mengecewakan, Dave tahu ada sesuatu yang benar-benar salah. Dia pergi ke Leslie Floor Sending untuk melihat apakah ada yang bisa membantunya di sana. Seorang karyawan mengatakan Dave 3 kali datang ke tempat usaha mereka menanyakan Katie antara Senin 17 Juni hingga pagi Rabu 19 Juni. Karena kegigihan Dave, karyawan itu akhirnya memeriksa rekaman keamanan fasilitas pada 19 Juni. Dia menelepon 911 melaporkan Wolfarth hilang. Dia melaporkan ke operator bahwa ada pria masuk ke unit Wolfarth di rekaman pengawasan. Alasan saya menelepon adalah karena unit sewaannya telah dimasuki oleh orang lain. Kami memiliki rekamannya di kamera pengawas. Baik. Dan sepengetahuan saya, orang tersebut tidak memiliki izin, alasan, atau wewenang untuk masuk ke sana. Polisi kini mencurigai kejadian pada pedagang barang antik 68 tahun itu. Polisi Summit County datang ke unit penyimpanannya pada hari yang sama untuk memulai penyelidikan mereka. Saat mereka sampai di sana, polisi bertemu dengan Richard Leslie, pemilik Leslie Floor Sending. Dia mengantar mereka ke unit penyimpanan dan memberitahu apa yang dia tahu. Sayangnya, saat kami meninjau rekaman video dari hari Senin, Anda tetap berada di seberangnya. Namanya Mike Olson. Mike Olson. Ya. Oke. Dan dia terlihat sedang berbicara dengannya. Dan saat semuanya terungkap, terlihat mereka sedang berbicara. Dia seperti membantunya, dia juga membantunya. Namun, seiring waktu, dia masuk ke unit penyimpanan, lalu ke van-nya dan pergi. Sejak itu tidak pernah terlihat lagi. Leslie melapor ke polisi. Unit F di seberang rumah Katie Wolfarth disewa James Olson, seorang pemilik bisnis. Putranya, Michael Olson, adalah pria yang terlihat di kamera bersama Wolfarth. Setelah yakin pria itu teridentifikasi, dalam rekaman pengawasan, polisi mulai mencari Olson, truknya, dan Kia Sedona 2012 milik Katie Wolfarth yang hilang.
Rekaman pengawasan menunjukkan Olson masuk ke Kia, sehingga penyelidik menduga dia mengemudikannya. Sore 19 Juni, polisi menemukan Olson di ruang bawah tanah rumah dekat rumah ayahnya. Polisi Summit County menahan Olson atas tuduhan pembobolan yang tidak terkait dengan kematian Wolfart. Semua terjadi lewat jendela, itu membantu karena dia bercanda. Tidak nyata. Frustrasi dan tampak tak nyaman, Olson tetap bergerak. Sambil menunggu penyidik, dia berbicara keras kepada petugas dan menatap kamera. Saya akan cek lagi ke sana dan lihat di sini. Setelah menunggu sekitar 40 menit, para penyidik masuk ke ruang interogasi. Oke, kembali. Mike, saya Sersan Tony Starvagi, tidak kenal aktor itu. Kamu sudah bertemu detektif Brian Freedom? Ya, oke. Karena kamu sedang di borgol, aku bisa meraihnya dengan baik. Oh, Miranda Redshin. Ya. Sersan Starvagi membacakan hak-hak Olson. Setelah itu, interogasi langsung masuk ke inti masalah tanpa membuang waktu. Ya, saya tahu Anda tadi sudah sedikit menjelaskan apa yang terjadi. Oke. Jadi Anda tahu, saya hanya ingin semacam. Saya suka melakukan segala sesuatu secara formal dan itulah kenapa kita di sini melakukan ini sekarang. Ceritakan bagaimana semua ini terjadi hari ini. Saya mengambil mulsa. Bob dan Rose sering berteriak pada saya lewat jendela, "Hey Mike," dan ayah saya pergi pagi ini. "Hey Mike, bolehkah saya pakai teko kopimu?" Jadi saya pakai apa yang saya punya, teko kopi saya. Hari ini saya santai, ayah saya sedang bekerja, dan saya sibuk dengan urusan saya sendiri. Dan dia bilang, "Bisakah kamu?" Saat kami duduk merokok di sini, Bob di sana, dan saya seperti... Dia bilang, "Ada pintu lemari yang sering macet. Biasanya saya hanya peduli jika tidak ada kunci." Saya pikir dia tidak tahu pintu kamar tidurnya. Dan saya mendekat lalu berkata, "Oh ya, Rose terkunci dari dalam, kamu tahu?" Jadi saya bilang, "Saya pikir kalian selalu membiarkan jendela itu terbuka. Kenapa saya tidak lewat sana saja?" "Kamu tidak akan muat," kataku. "Oh, ayolah Rose, saya sudah kurusan dan bisa masuk ke sana." Saya bantu bukakan jendela atau pintunya, lalu masuk lewat situ, jadi terlihat saya berusaha. Saya coba lompat masuk seperti yang dilihat tetangga. Saat ingin lompat, saya sadar butuh kursi. Lalu saya buka pintu kamar tidurnya, tapi terkunci. Saya memang tinggal di sana. Pemilik rumah tampaknya berusaha mengusir saya. Maaf, saya jadi gugup dan banyak bicara. Tapi saya hanya membantu mereka membuka pintu kamar tidur mereka supaya mereka bisa mulai mengeluarkan semua barang dari sana. Mereka meminta saya membantu mengeluarkan semua barang dari ruang bawah tanah dan dari kamar tidur. Oke. Jadi supaya saya mengerti, kamu memang seperti itu. Mereka memberikan sesuatu lewat jendela padamu. Sekitar jam 8.30 pagi tadi, saya sudah di sana. Saya tidak tahu kapan tetangga menelepon. Bukankah mereka melihat saya menabur mulsa? Saya tidak tahu lingkungan mana. Itu bahkan tidak penting. Tapi bro, saya sedang menabur mulsa untuk dia. Saya benar-benar melakukannya, dan itu bukan seperti saya menagih dia untuk apapun. Saya pergi dan Membelikan dia sebungkus. rokok. Bisa beli rokok? MIKIMORRIS. Sudah ya? Sejak Februari 2018, aku tinggal di sana bersama ayahku setelah keluar dari tempat penampungan orangku dengan mantan pacar. Tempat penampungan orang dalam laporan polisi artinya perintah perlindungan sementara. Di Ohio, tempat penampungan orang otomatis diberlakukan jika seseorang didakwa kekerasan dalam rumah tangga, penyerangan, atau ancaman. Pelaku dilarang mendekati korban. Sekarang saya takkan bermasalah lagi. Untuk urusan rumah tangga, kamu tinggal di rumah yang sekarang ditempati ayahmu. Ya, itu ada di lisensi saya. Sejujurnya, Kami sudah mendapatkannya. Peneliti tertarik pada rumah Olson. 2 surat ke unit penyimpanan ditujukan pada Olson, membuat penyelidik bertanya-tanya apakah dia tinggal di sana meski ada larangan ketat. Ketika kami datang, kami tiba dan saat itu kamu sedang berada di ruang bawah tanah. saya sedang mengambil obat pasien, tiba-tiba mendengar, "Apakah ada orang di sini?" Saya langsung berpikir, siapa itu? Saya bilang tidak, lalu keluar. Saya tidak bersembunyi, seperti yang dikatakan petugas itu. Saya hanya membersihkan beberapa barang untuk dia.
Kenapa mereka berbohong dan menuduh saya mencuri? Ya Tuhan, sudah berapa lama saya tinggal di sana? Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar bilang kamu mencuri sesuatu karena mereka juga bilang tidak tahu kamu ada di rumah. Ya Tuhan, kamu lihat betapa mabuknya dia. Mereka minum 1 liter kimchaka di sini setiap hari. Mereka tak mengenali saya saat kembali karena saya sudah lama tinggal dengan ibu. Saya dan ayah sering berselisih. Saya tidak selalu tinggal dengan ayah, hanya sesekali ke sana untuk mencuci. Tidak perlu menghindari ibu saya, dia memang galak seperti beruang. Tapi Bob bahkan tidak mengenali saya. Tunggu. Hari ini atau kemarin? Tidak, kemarin. Oke. Bob tidak mengenaliku. Dia pikir aku adalah John. Ya, benar sekali. Rekaman kamera tubuh polisi saat penggeledahan merekam ayah Olson mengatakan putranya mencukur kepala dalam beberapa hari terakhir. Polisi curiga Olson mencukur kepala untuk menyamar. 3 atau 4 hari lalu, saya iseng mencukur rambut karena sepupu saya dari Marinir Diana datang. Saya ingin membuatnya tertawa. Sebenarnya, saya belum pernah mencukur kepala sebelumnya. Saya pernah beberapa kali, tapi tidak seperti Jeep. Rasanya enak, saya cukup suka. Detektif memberitahu Olson bahwa Bob dan Rose ditahan untuk menjelaskan alasan Olson ada di rumah mereka. Dia tetap pada ceritanya bahwa mereka tahu dia ada di sana, meskipun dia tahu bahwa mereka sudah memberitahu polisi bahwa itu tidak benar. Mereka sedang berbicara dengan mereka di luar, masih mencoba mendapatkan pernyataan, jadi semoga saja Bob dan Rose ada di sini. Tidak, mereka tidak di sini. Oh, di bawah sana, aku benar-benar tidak percaya kalau mereka akan ada di sana. Jadi ya maksudku, mereka bilang jelas kau tahu. Oke, aku benci dunia ini. Sebagai pencuri, aku bukan pencuri. Aku membantunya seperti biasa. Aku datang ke sana. Saat rutin tinggal di sana, aku sering melewati tikungan itu dan hampir menabrak Bob. Dia sering tergeletak tengkurap di kerikil gara-gara terlalu mabuk. Aku akan mengangkatnya dan membawanya kembali ke dalam. Baik, aku akan bereskan dulu. Kita istirahat, lalu aku bicara dengan mereka dan lihat keinginan mereka. Bagaimana saat penyidik kembali? Mereka tak lagi membahas kejadian pagi itu. Sekarang fokus pada apa yang terjadi pada Katie Wolford 17 Juni. Aku sudah bacakan hak Mirandamu. Kamu paham? Ya, oke. Dengan mengingat hak-hak itu. Jadi kami ingin berbicara denganmu tentang masalah lain. Jadi hari ini kamu berbicara dengan kamu bilang kepada detektif Brady bahwa kamu sedang menabur mulsa di sana di Coventry. Ya. Kami pergi ke tempat mulsa terbaik di Akron. Aku mendapatkan mulsa dari sana. Siapa itu? Di Jalan Children? Oke. Apa kamu? Jadi kami bertemu ayahmu hari ini dan dia bilang bahwa... Kamu bertemu ayahku? Iya. Kamu bicara dengan ayahmu di telepon hari ini? Iya, beberapa kali. Dan apa kamu kehabisan bensin? Ya, aku kehabisan bensin dan akhir-akhir ini sering kehabisan bensin. Akhir-akhir ini aku sedang agak bokek. Ya, jadi oke. Ya, apa kalian membicarakan tentang melakukan? Ayah, seperti yang kamu bilang, dia meneleponku tadi untuk mengambil gambar, membawanya ke kastil, dan menyelesaikan pistol. Itu saja. Dia bilang kami ingin bicara denganmu. Kami tempat Akron? Tidak, sama sekali tidak. Aku pikir dia mengirimi pesan padamu, meneleponmu di telepon. Aku menerima beberapa panggilan, tapi tidak menjawabnya. Setelah aku ke sana mengantarkan alat, aku tidak bicara dengannya. Aku sibuk memanggang marshmallow di tempat dia tinggal sebagai hadiah hari ayah kecil. Karena kamu seharusnya bertemu dengannya, kan? Tidak. Aku ada liga golf malam ini dan sedang bersiap pergi. Jadi, kamu tidak akan bertemu ayahmu? Tidak. Di unit penyimpanan? Tidak. Itu yang dia katakan pada kami. Oh, tidak. Itu sebabnya dia meneleponmu, tidak? Olson tampak bingung, tapi para penyidik tidak percaya dengan aktingnya. Apakah dia menemui Anda setelah Anda kehabisan bensin? Ya, dia memang memberi saya, sebenarnya dia membawakan saya bensin ya, tapi maksud saya dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Apakah dia membawakan Anda bensin? Ya, dia hanya memberi saya $10, lalu saya langsung ke sana, saya berada di Carroll, di dekat Carolina Market, Anda tahu, untuk membeli bensin, lalu dia pergi. Ayahmu yang melakukannya? Ya, dia meninggalkan saya di sana. Tidak ada cukup waktu untuk semua ini.
Saya benar-benar tidak tahu, mungkin jam 11, 12, atau 1 sekitar itu, saya tidak yakin. Itu bukan sekitar jam 1 atau 2. Jam 1 atau 12. Seperti saya bilang, 11, 12, 1, saya tidak tahu soal waktu. Akhir-akhir ini banyak terjadi hal. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya hanya kerja dengan ibu dan ayah tiri di beberapa toko yogurt, sempat coba kerja sama ayah, dan cari penghasilan tambahan karena hubungan saya dan ayah kurang baik belakangan ini. Kami sering berselisih, sudah pernah kerja dan tinggal bareng, sekarang cukup baik. Jadi unit penyimpananmu di atas sana di North Hill. Iya. Ya, itu bukan ayahmu. Itu kakekku yang punya akses ke sana. Aku dan ayahku. Lalu, siapa lagi? Tidak, tapi aku tidak tahu. Apakah kamu tahu soal pencurian di sana baru-baru ini? Seseorang pernah bisa masuk ke semua unit dan mencuri perak T. Aku tidak tahu apakah kamu tahu nama itu, tapi hanya aku dan ayahku yang punya kuncinya. Kapan terakhir kamu melakukannya? Aku ke sana, entah tadi pagi atau kemarin pagi, aku tidak ingat pasti sebenarnya hari apa. Apakah kamu dihina? Tidak, aku sedang bersiap-siap. Wanita yang tinggal di sebelah, di rumah bata itu, dia memintaku membantunya memindahkan alat stereo besar. Aku berniat mengecatnya dengan cat semprot dan menjualnya di, Facebook, jual beli atau apalah. Kamu tahu area penyimpanan, di sana banyak kameranya. Oh iya, karena banyak pencurian. Tanpa sepengetahuan Olsen, polisi punya banyak rekaman yang menghubungkannya ke lokasi terakhir Katie Wolford. Ayahmu bilang kadang-kadang kamu tidur di sana. Aku tidur di sana hanya karena sangat lelah setelah melakukannya. Misalnya, jika ini lantai unitnya, beberapa minggu lalu kamu tak bisa berjalan di situ. Jadi aku membersihkannya sambil mencoba memperbaiki. Tapi ya, aku tidur di atas sana suatu malam hanya karena aku ketiduran dan aku seperti... Oh, jadi sebenarnya seperti yang kami bilang, kami bertemu ayahmu. Kami bertemu ayahmu di sana di unit penyimpanan. Dan kami berdua berdiri di sampingnya saat dia meneleponmu. Dan dia bilang bahwa kamu sudah menumpang seseorang yang akan membawamu ke unit penyimpanan. Itu yang ayahku katakan. Ya. Kendaraan apa yang kamu pakai? Oranye, Dodge, Dakota, ada lagi? Tidak, hanya itu. Apakah kamu mengemudi mobil lain dalam seminggu terakhir? Tidak. Jadi truk itu ada di sana, di Carroll atau East Market? Ya, benar. Aku juga tidak akan ke pom bensin untuk ambil bensin, tapi aku tak pernah bilang akan ke unit penyimpanan. Itu yang dia katakan? Itu yang dia katakan? Dan dia benar-benar mengirimi kamu pesan? Sudah lama aku tidak melihat ponselku. Tanda aku menangani ini dengan baik. Ini sudah berlangsung 3 atau 4 jam. Ya, tapi rasanya seperti sudah berputar di menit ke-81. Bantu tetangga lewat jendela. Jadi kapan? Terakhir kali kamu ke unit penyimpanan? Ya, seperti yang saya bilang, entah kemarin atau pagi ini. Saya lupa harinya. Apa kamu ke sana hari Senin? Menurut Richard Leslie dan rekaman dari fasilitas penyimpanan, Olson ada di sana hari Senin dan selama beberapa jam. Kalian yakin dia keluar dari unitnya, ya? Pada satu waktu dia memang ada di sana. Mereka bolak-balik 4 atau 5 kali. Yang saya perhatikan adalah 4 kursi itu dan beberapa yang lainnya. Dia memindahkannya ke beberapa tempat, lalu saya tak melihatnya lagi dan Mike memindahkan sisanya ke dalam. Saya beberapa kali ke sana minggu lalu, tidak ingat harinya tapi hari Rabu, saya merasakannya. Mungkin saya ke sana hari Senin atau tidak yakin. Apakah kamu bersama seseorang saat kamu berada di sana? Bukan begitu, maksud saya sendirian di sana. Kadang-kadang Richard Leslie, pemilik tempat itu, datang untuk nongkrong. Pernahkah kamu melihat orang punya unit di sana atau berbicara dengan siapa saja? Oh ya, ada beberapa orang tua di sebelah kanan saya, para bapak-bapak itu. Atau anaknya itu Black Keys. Kamu tahu grup itu? Ya. Kadang saya melihat orang di seberang, seperti Porter, sudah di ambang batas. Saya pikir toko kita itu buruk. Lalu Yakub, Leslie, dan saya. Kamu tahu? Kapan terakhir kamu lihat mereka? Saya tidak tahu. 3
atau 5 hari lalu, hari-hari saya terasa campur aduk karena sangat panik, hampir gila. Penyelidik menunjukkan selebaran orang hilang Wolfhard ke Olsen dan menanyakan apakah dia pernah melihatnya. Apakah dia agak lebih? Ya, itu Dave dan Kathleen, Katie. Kathy, namanya sama kan? Sepertinya begitu. Siapa dia? Dia punya unit penyimpanan di atas bersama pria yang kukira suaminya, Dave. Aku pernah bertemu mereka sebelumnya. Unit yang mana? Aku benar-benar tidak tahu hurufnya. Di sebelahmu? Di seberangmu. Oh, Di gedung tengah seberangku. silakan. Ya. Kapan terakhir kali kamu melihatnya? Setelah melihat foto Wolfhard, Olsen gelisah di kursi sambil memainkan botol air. Penyelidik terus menekannya. Mungkin Sabtu atau Minggu, saya ada di bengkel mengerjakan beberapa hal. Oke. Bagaimana dengan hari Senin? Saya rasa saya tidak ada di sana hari Senin. Saya benar-benar tidak. Saya rasa saya tidak ada di sana hari Senin. Ya, seperti yang sudah saya bilang. Di sana, kamu tahu ada hari itu. Iya. Dan kami menonton sebuah video. Iya, tidak. Kamu yang menonton. Apa sih kamu sempat bicara dengannya? Dia pernah mengetuk pintu kamarku suatu malam saat aku tidur. Dia juga memberiku kipas angin jika aku kepanasan. Jadi, aku memang pernah berbicara dengannya. Kupikir hanya kami yang tahu. Kalian pernah pacaran dengannya? Tidak. Bro, lihat deh. Tuhan gak menciptakan sampah, tapi aku gak pernah pacaran sama dia. Kamu bercanda, ya? Iya, setelah hubungan terakhirku, aku gak lagi nyari cewek tipe apapun sekarang. Aku tidak pernah berhubungan seks dengannya. Enggak, sama sekali enggak. Aduh, kenapa aku tanya, Mike, ada rekaman video kamu ngobrol sama dia hari Senin. Jadi ya, aku udah bilang ke kamu, hari-hariku semuanya. Kedua unit penyimpananmu aktif dan kamu sering keluar masuk. Dan 2 unit itu. Aku kira di atas, kamu di unit dia atau aku? Enggak, aku di depan pintunya. Maksudku, mungkin aku sempat masuk ke sana untuk melihat beberapa barang dan dia ada di situ juga. Jadi, ya. Oke, pernah ke unit dia? Tidak, maksudku. Belum pernah. Oke, tapi Senin kamu tidak ke unit itu, Tony maksudku. Saya tidak tahu. Saya berdiri dan bicara. Dia membersihkan. Apa namanya? Shop vac. Dan saya buruk dalam mengingat urutan tanggal. Saya benar-benar tidak tahu. Jadi, tapi saya sebenarnya tidak pernah benar-benar seperti, maksud saya mungkin sampai ke pintu tapi sampai ke bagian paling belakang. Tidak, saya tidak pernah ke sana. Ada tumpukan barang yang menghalangi dan dia tidak bisa lewat situ. Apakah dia belum pernah masuk ke unitmu? Dia yang mengantar saya. Dia membersihkan debu di belakang dan kamu tahu, saya ingin dia melihatnya. Karena semua orang yang lewat pasti melihat betapa kotornya itu. Saya bilang, hey. Lihat jadi. Apakah DNA-nya akan ada di unit penyimpananmu? Tidak, sama sekali tidak. Olsen tidak tahu apa-apa. Penyelidik sudah masuk ke unitnya dan menemukan tubuh Wolfhard di sana. Semua upayanya berbohong tentang keterlibatannya gagal. Jadi pada hari Senin, saudara perempuannya mendapat telepon atau sebenarnya pesan yang ditinggalkan di mesinnya mengatakan bahwa Katie memberitahunya bahwa dia punya tukang bernama Jim Olsen. Oh ya, saudara perempuannya. Ya, aku akan melakukan sedikit perjalanan ke tempat kerja untuknya. Tapi ya... Ingat pernah membicarakan itu? Ya, aku tidak tahu apakah itu, maksudku seperti yang aku bilang itu bisa saja hari Senin, atau Rabu saja. Kadang aku bilang, hey, ya. Sekitar 7 menit atau lebih, dan itulah tempatnya. Rasanya seperti 7 menit yang lalu, rasanya seperti seminggu yang lalu, atau itulah garis waktuku, bangun setiap beberapa saat. Kamu melihatnya hari Senin atau di hari lain belakangan ini? Iya, beberapa hari terakhir. Iya. Dia sudah hilang beberapa hari, jadi kami mencarinya. Oh, apakah kamu tahu di mana dia mungkin berada? Apakah dia sempat bicara tentang kemana dia akan pergi? Tidak tahu. Dia tidak bilang tujuannya. Ada rekaman video, salah satunya memang ada hari Senin. Itu berarti kamu memindahkan van-nya? Tidak. Ya. Tidak, aku tidak sedang memindahkan van-nya. Ya, maksudku. Video tidak berbohong. Bisa jelaskan itu? Tidak, saya tidak bisa. Lakukan saja. Kau tahu kenapa ada darah di unitnya? Maaf, apa kami menemukan darah di dirinya? Kau menemukan darah di unitnya. Apakah kamu punya luka dari saat itu?
Saya sering terluka saat kerja konstruksi. Ini sering terjadi. Apakah darah dari pantat ini akan jadi milikmu? Memang, saya suka mengorek. Jadi kadang saya masuk ke situ dan garuk hidung lagi. Darah yang kami temukan di unitnya? Oh, apa itu darah saya? Tidak. Itu bukan darah saya. Saya tidak melukai diri saya di sana. Kami bisa perlahan menyusun apa yang terjadi. Jadi maksud saya kadang-kadang orang melakukan kesalahan, kamu tahu mereka melakukan sesuatu, mereka menempatkan diri mereka dalam masalah, mereka jadi khawatir. Maksud saya sesuatu terjadi secara tidak sengaja, mereka jadi takut. Oh, mereka berusaha menutupi tanpa mau menjelaskan. Nah, sekarang saatnya menjelaskan apa yang terjadi pada hari Rabu. Senin, tapi mereka lakukan Suzan hari Minggu. Aku tak perlu penjelasan. Tidak. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Ya, Ditemukan darah di unit Anda. banyak darah. Dan rambut. Apakah kamu ingin menjelaskan itu? Maksudku, aku menaruh diriku di kaca. Bagaimana dengan rambut? Sudah berapa lama kamu membiarkan rambutmu begitu? Serius, baru 2 hari. Benar-benar 2 atau 3 hari. Kamu tadi bilang itu sekitar 3 atau 4 hari lalu. Ya, 3 atau 4 hari, 2 atau 3 hari. Aku sendiri tidak tahu kenapa urutan waktuku jadi kacau. Kami menemukan banyak darah di penyimpananmu. Banyak darah. Kami menemukan tongkat alat dengan banyak darah. Tidak mungkin. Olsen menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Wolfart untuk beberapa waktu, bahkan mencoba menyalahkan seorang pria bernama Tim atas darah yang ditemukan di unit penyimpanannya. Tapi para detektif telah mengumpulkan terlalu banyak bukti terhadapnya untuk mundur. Kuncinya ditemukan di ruang bawah tanah ayahmu hari ini. Tidak. Itu bukan narasi yang ingin kamu hadapi. Itu tidak akan berhasil untukmu. Sesuatu yang buruk terjadi pada Katie, kamu tahu itu, kamu tahu apa yang terjadi. Ya, dia memang sangat bodoh, seperti... Maksudku, kamu nggak bisa merasa baik dengan memendam ini. Enggak juga. Aku ceritakan saja apa yang terjadi. Aku kehilangan kendali, bro. Ada sesuatu menguasai diriku. Aku nggak tahu kenapa kau jadi mantan pacarku. Dia kejatuhanku, tapi dia nggak pernah menodongkan pistol ke aku. Dia membuatku berubah karena sifat toksik dan narsistiknya. Akhirnya, para penyidik mulai mendengar awal dari pengakuan kelam yang sudah mereka tunggu-tunggu. Aku nggak tahu. Tiba-tiba saja lepas kendali dan Katie bilang sesuatu tentang programku berikutnya. Aku nggak tahu. Ceritakan apa yang terjadi. Kupikir kamu sudah tahu, hanya memberiku kesempatan bicara. Seperti, oh ini narasimu, ini kesempatanmu untuk menceritakan kisahmu. Ya, baiklah. Kamu benar-benar mania pembunuh berdarah dingin. Sama sekali tidak. Aku hanya ke sana, memukul kepalanya. Itu saja. Apa yang kamu gunakan untuk memukulku? Seperti pipa logam, Tongkat jalan. sesuatu di dalamnya, kayu yang sebenarnya adalah sepotong. Aku belum perlu melihat itu. Sepotong dari tongkat perapian. Di mana kamu memukulnya? Jalan belakang. Di tempat lain. Apakah Dia melihatmu. kamu menghadap ke arahnya? Berapa kali kamu memukulnya? Aku rasa mungkin hanya sekali atau 2 kali, 3 kali. Aku mencoba melarikan diri. Saat Olson ditahan, keluarga dan teman Wolfworth masih berharap mayat di unit Olson bukan miliknya. Kami menunggu pemeriksa medis dan tidak akan menyentuh apapun sampai dia tiba. Ya, sejujurnya aku memberitahumu apa yang aku tahu. Ada mayat yang ditutupi beberapa barang. Kami tidak bisa memeriksa itu sampai pemeriksa medis datang dan memeriksa di lokasi. Oke, jadi itu yang sedang kami tunggu. Oke, jadi mohon sedikit bersabar. Ketika kami tahu, kami akan memberitahu kalian. Oke, aku janji. Maksudku, kami tidak bermaksud membuat kalian duduk di sini menunggu. Sayangnya, kami harus mengikuti protokol dan mengumpulkan sebanyak mungkin bukti saat ini.
Aku akan memberitahumu bahwa pria yang Kami sudah menahan unit penyimpanan di Kabupaten Sonic, sekarang dalam tahanan. Apakah dia sedang dalam tahanan? Ya, atas tuduhan yang sama sekali berbeda. Jadi dia sudah dalam tahanan sekitar 1 jam terakhir. Di ruang interogasi, penyidik menekan Olson untuk membagikan detail lain. Saya tidak tahu. Saya hanya melihat, mengambil, lalu langsung menyerang. Apakah dia dapat di unitnya? Saya akan coba hilangkan buktinya, tapi kita lihat apa yang tidak saya lakukan. Di mana mobil van-nya? Polisi menemukan Kia Sedona milik Katie Wolfart yang hilang di depan rumah di Jalan Whittier, Akron, pada 20 Juni. Tidak ada hubungan antara rumah tempat van diparkir dengan Olson atau Wolfart. Setelah tak bisa mengelak dari bukti, Olson menyesal telah membunuh wanita 68 tahun itu dengan darah dingin. Atau mungkin dia menyesal karena tertangkap, meski Olson mengakui kejahatannya dan memberi alasan kehilangan kendali. Itu bodoh. Aku seharusnya tidak melakukannya, dan kini harus menanggung akibatnya seumur hidup. Aku sangat tersiksa secara emosional dan perawan olehnya. Kau tak tahu betapa beratnya. Aku masih tinggal dengan ibuku di usia 35 tahun. Kita sama sekali tidak tahu kenapa bisa begitu. Bisakah kamu jelaskan kenapa pakaiannya robek? Tembak? Maksudku, tadi cuma kamu saja. Kamu tidak melakukan pelecehan seksual padanya? Saya tidak melakukan pelecehan seksual padanya. Meskipun topik yang mereka bahas sangat mengerikan, sikap Olson tetap santai. Dia tersenyum kepada para detektif saat berbicara dan tampak melakukan kontak mata dengan mereka. Olson mungkin berusaha terlihat tenang dan percaya diri saat interogasi agar polisi percaya padanya. Senyumnya juga dapat menutupi ketegangan antara dirinya dan para detektif. Berpura-pura bersikap ramah terkadang menjadi cara para tersangka mencoba mengendalikan bagaimana mereka dipandang oleh para penyidik. Ya, itu ada di unit penyimpanan. Aku tidak berniat memotong-motongnya atau apapun. Kamu tahu, hanya mencoba menyingkirkannya entah bagaimana caranya. Apakah kamu mencoba untuk kembali? Apakah aku mencoba untuk kembali? Apakah kamu sempat kembali menjemput dia, seorang penggerak baru-baru ini? Oh tidak, kamu tahu. Kamu sudah lihat rekamannya dan dia memindahkannya. Lalu bagaimana dengan ponselnya? Sepertinya itu ada di dalam mobil. Tidak, aku hanya tidak yakin pernah menggadaikan barang seperti itu. Aku mendapatkan uangku sendiri. Oke, tidak, ponselnya juga Android. Tapi selain itu, aku memang belum pernah ke pegadaian seumur hidupku. Mungkin hanya sekali di West Virginia saat aku berumur 22 atau 23 tahun, jadi aku tahu alasannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bosan dengan percakapan, Olson menanyakan langkah selanjutnya pada detektif. Jadi maksud saya, nanti kamu bisa saja bilang, "Hei, saya sudah cerita semuanya." Dan kamu bisa menemui hakim dan kamu bisa meminta pengampunan dari keluarga dan, meminta hakim untuk memberimu sedikit belas kasihan. Saya tidak tahu mengapa seseorang harus dipenjara. Saya tidak ingin mati karena tidak bisa berbuat baik. Saya sudah berbuat baik seumur hidup, hanya saja saya kehilangan kendali. Apakah ada hal lain yang kamu lakukan? Tidak, itu bagus. Dia juga sedang banyak masalah. Aku tidak melakukan pelecehan seksual padanya atau hal seperti itu. Aku hanya kehilangan kendali, dan ya Tuhan, rasanya aku bisa mencium baunya sepanjang hari, bau kematian itu. Bro, aku gak pernah menyangka akan merasa seperti ini seumur hidupku, dan aku benar-benar gak pernah mengira akan merasakannya. Aku seorang Kristen, maksudku bukan itu yang penting, tapi maksudku, aku dulu sekolah di sekolah Kristen. CBCA, aku mencintai orang lain dan tetanggaku, selalu melakukan segalanya untuk mereka, tapi tidak untuk diriku sendiri. Kamu bilang kamu hanya memakai ganja. Apakah ada hal lain yang kamu gunakan saat kamu sedang memakai? Maksudku, aku pernah memakai kokain sebelumnya, aku belum pernah memakai heroin, aku pernah mencoba sabu-sabu. Aku belum pernah memakai heroin, aku belum pernah memakai asam, aku belum pernah memakai jamur. Aku pernah mencoba ECC sekali,
Jadi apakah kamu melakukan sesuatu akhir-akhir ini? Itu mungkin berarti bahwa Maksudku? mungkin telah membuatmu tiba-tiba berubah. Enggak, maksudku aku. Aku akan menabrak sesekali. Sebenarnya, sabu tidak benar-benar mengatasi hal itu. Meski kamu punya sabu, Kamu tahu, itu tidak membuatku pemarah. Aku merasa aneh seperti pengguna narkoba terbalik. Ganja membuatku berenergi, bukan tenang. Aku pernah pakai kokain di 2006. Aku jadi semangat. Aku pakai kokain setiap saat. Aku pada diriku sendiri, kamu tahu. Jadi, bahkan metamfetamin yang aneh itu malah membuatku sedikit lebih tenang. Itu tidak mempengaruhiku seperti yang terjadi pada orang lain, seperti metode kemarahan, seperti yang kamu pikirkan. Detektif curiga Olson memakai narkoba setelah menemukan kantong narkoba ilegal tersembunyi di sofa kamar rumah ayahnya. Namun, Olson mengklaim bahwa menggunakan sabu justru membuatnya tenang. Efek tersebut justru berkebalikan dengan kecemasan, paranoia, kebingungan, dan energi tinggi yang biasa dialami pengguna. Penelitian menunjukkan obat seperti metamfetamin dan kokain yang disebut Olson dapat menyebabkan agresi, dan penggunaan metamfetamin jangka panjang bisa menimbulkan psikosis. Studi tahun 1997 menunjukkan psikosis akibat metamfetamin ditandai paranoia intens dan kemarahan hebat. Gejalanya dapat muncul kembali dalam situasi stres, meski tanpa pengaruh metamfetamin dan di luar kendali pengguna. Studi lain yang dilakukan pada tahun 2014 menemukan bahwa kekerasan pada pengguna metamfetamin berkaitan dengan dosis, artinya seseorang bisa menunjukkan kekerasan ekstrim tergantung pada jumlah metamfetamin yang mereka gunakan. Kekerasan terkait dosis ini dapat terjadi meski tanpa gejala psikosis. Tadi malam saya melakukan panggilan telepon. Minggu, jadi 2 minggu. Mungkin 2 minggu, sesuatu seperti itu akan ada di gunting saya. Saya pakai sedikit tadi malam, tapi itu tidak akan sampai ke levelnya. Blah, blah, blah. kamu tidak tinggi karena itu. Enggak, bro. Itu cuma penuh amarah. Ya, sebenarnya bukan itu juga. Kecepatannya justru bikin aku lebih fokus kerja. Itu malah bikin aku sedikit lebih fokus. Lalu, saat kau tahu, aku nggak pakai itu untuk beberapa waktu. Bukan berarti aku memakainya terus-menerus, tapi aku lelah. Aku cuma kehilangan kendali, bro. Aku kehilangan kendali. Apa ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Maksudku, kalau kamu ada pertanyaan lain, kamu bisa tanya ke aku. Tapi sepertinya nggak ada lagi yang terpikir olehku. Kurasa kita sudah cukup jelas. Kamu dan aku harus mengakuinya, kan? Olson kembali memetik kulitnya, seperti sebelum para penyelidik masuk. Olson bahkan memasukkan tangannya ke celana, sesuatu yang jarang dilakukan orang di depan umum. Pengguna rutin metamfetamin bisa mengalami gangguan fungsi eksekutif, membuat mereka bertindak impulsif dan tidak pantas di situasi sosial. Metamfetamin juga diketahui dapat menyebabkan formikasi, yaitu sejenis halusinasi yang membuat orang terus-menerus menggaruk atau mencabuti kulit mereka. Secara keseluruhan, metamfetamin memberikan pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan para penggunanya. Olson mengaku bukan pengguna rutin metamfetamin, namun ia mengatakan kepada detektif bahwa ia telah memakainya setidaknya 2 kali dalam 2 minggu terakhir. Tas yang ditemukan di kamar menunjukkan dia mungkin akan memakainya lagi. Dalam sidang, James menyalahkan penggunaan narkoba putranya atas keputusan membunuh Katie Wolford. Semua orang yang mengenal Mike tahu bahwa ini adalah akibat dari narkoba. Dalam suratnya, James berharap keluarga korban bisa memaafkan putranya suatu saat nanti. Saat Olson berbicara, dia mengaku memilih pakai narkoba dan tidak menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Olson langsung berbicara kepada pendukung korban di ruang sidang. Saya hanya berharap suatu hari kalian sadar saya bukan iblis dan akan selalu berusaha membantu. Dimanapun saya, Tuhan akan memakai saya sesuai kehendaknya. Saya benar-benar menyesal. Teman dan keluarga Katie Wolford juga berkesempatan berbicara saat membacakan pernyataan dampak. Mereka berbagi kenangan pribadi tentang Wolford, membahas kebaikannya, kecintaannya pada hewan, dan dedikasinya membantu siapa saja. Beberapa bahkan langsung memberitahu Olson hukuman yang menurut mereka pantas. Akhirnya, Olson mengaku bersalah atas pembunuhan berat, pemerkosaan, pelecehan mayat, pencurian kendaraan, dan masuk tanpa izin.
Hakim memutuskan Olson sebagai pelaku kekerasan menurut hukum Ohio dan menjatuhinya hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.